Halo guys, balik lagi ke channel gue ya. Sekarang bahasanya adalah ini. Kalau teman-teman perhatiin kayaknya kesannya begini ya. Kan banyak yang kayak gini ya. Kalau Jakarta contohnya orang rantau dari Tegal buka warung Tegal ya. Orang Padang buka warung Padang. Dan kesannya lebih kreatif daripada penduduk lokalnya. Kayak tadi udah saya sebut ya. Kita lebih kenal warung Tegal. Tapi nggak ada warung Betawi ya kan. Jarang lah warung Betawi, yang ada warung Madura ya kan, yang 24 jam buka. Hari kiamat dia juga buka ya, tapi cuma setengah hari dia bilang gitu. Nah itu kan perantauan ya, bukan penduduk lokal. Nah ternyata ini memang terjadi nggak cuma di Indonesia ya, di Barat juga. Ini ada Howard Gardner ya, buku-bukunya bagus-bagus. Dia juga menemukan ya para jenius kreatif itu banyak yang berpindah negara dan lebih mungkin berasal dari daerah pinggiran yang jauh dari ibu kota. Tuh, kayaknya yang ngadu nasib gitu ya, jadi bisa lebih kreatif gitu. Dan kalau mujur misalnya, atau kalau memang kerja kerasnya bagus ya, cerdasnya juga bagus, itu bisa sukses. Contohnya Bruce Lee ya, Bruce Lee kan perantauan tuh. Nah dia kan sukses di Amerika sampai buka perguruan sendiri ya, terus menciptakan aliran bela diri Jeet Kune Do gitu ya. Kesannya mereka juga jadi mampu ngelihat dari dua persepsi ya. Persepsi itu apa, bisa di online course gue sih ya. Ini gue bahas dari pengertian sampai cara ngubah persepsinya. Mungkin kalau disederhanakan bisa cara pandang ya. Jadi si perantau itu bawa cara pandang dari kampung mereka ya, yang sudah dia serap dari kampung mereka, terus ke kota baru gitu, yang akhirnya ya tentu dia harus beradaptasi lagi, dan akhirnya itu bisa dicampur dan kemudian menghasilkan ide-ide yang bisa jadi kreatif gitu. Ya kalau saya bilang tadi warung Padang ya, yang gini-gini ya, bawa piring sebanyak itu kan cuman gue liatnya sih adanya di warung Padang gitu. Ya, dan mungkin ya kearifan lokal di sananya yang dibawa kemudian ke Jakarta gitu ya. Yang terkenal ya sederhana, kan udah kelihatan banget gitu suksesnya ya. Kalau teman-teman tahu sate Madura yang gerobakan tuh, yang didorong gitu ya, terus teriak teh teh sate gitu ya. Nah itu tuh di Maduranya nggak ada, tahu nggak? Gue kan orang Sumenep ya, Madura. Selama gue mudik gitu dari kecil sampai sekarang lah, sebelum nikah tuh cukup sering, itu nggak ada tuh tukang sate gerobakan, tuh nggak ada gitu. Adanya kalau mau makan sate ya kita ke warungnya gitu, ada tempat makan yang jualan sate. Tapi yang keliling pakai gerobak itu nggak ada tukang sate men. Yang ada tuh cuman tukang bakso ya, tukang bakwan ya, di sana nyebut bakso bakwan sih ya, gitu-gitu. Cuman kalau sate nggak ada. Jadi itu kayaknya hasil kreativitas ya, yang dimunculkan oleh orang rantauan Madura yang kemudian ngadu nasib di Jakarta. Dia jadi kreatif gitu. Wah, gue nggak bisa nih cuma nunggu bola gitu. Gue harus menjajakan sate gue gitu ya. Nah, seperti itu yang kemudian menarik untuk diteliti lebih jauh ya. Nah, kalau ini Bustaman ya. Bustaman nih pemilik restoran sederhana ya. Kalau yang terkenal kan sederhana, saya ambil satu contoh. Itu juga dia jatuh bangunnya gila-gilaan ya. Dia pernah ke Jambi, pernah jualan koran, pernah jadi tukang cuci piring ya di rumah makan, sampai pedagang asongan. Jadi dia memang strugglingnya dari remaja. Dan setahu saya sih kalau di berita-berita tuh dibilangin sekolahnya cuma sampai kelas 3 SD gitu ya. Nah, tahun 70 dia ke Jakarta ya sama istri dan anak-anaknya. Terus ada bentrok gitu, terus pindah ke Pejompongan, terus sempat juga belajar masak sendiri. Terus udah laku nih, dibawa kabur duitnya sama asistennya, terus bangkit lagi ya. Jualan juga sempat pakai gerobak, laku lagi ya, laris, tapi kena razia. Gerobaknya diambil, terus sempat di Pejompongan rumahnya kebakaran. Akhirnya dia sempat tinggal di rumah vendor makanannya ya. Jadi pemasok bahan-bahannya dia tuh, ya dia tinggal di situ gitu. Gokil ya. Dan akhirnya dia pantang menyerah sih. Jadi buka warung lagi di Ben Hill ya tahun 74, terus akhirnya laris, dan itulah cikal bakal dari rumah makan Padang sederhana yang kita kenal ya. Terus dia bikin PT Sederhana Citra Mandiri di tahun 2000 ya, karena saya dengar-dengar juga ada sempat kasus bajakannya ya. Jadi nama sederhana tuh dibajak gitu. Memang benar sih paling aman dijadiin PT aja ya. Dan saat ini sudah ada 70 cabang di Indonesia dan di Malaysia. Gokil ya, luar biasa. Apa yang dia bawa dari kampung halamannya ini, alam takabang jadi guru ya, semuanya yang terbentang di alam ini bagi dia guru. Memang biasanya tiap-tiap daerah tuh ada
lokal wisdomnya ya. Salah satunya kayak gini, kalau di Madura tuh ada, apa gue lupa ya bahasa Maduranya, tapi dia bilang kalau ayam makan tuh harus ngorek-ngorek tanah gitu. Artinya tuh ya kalau lo mau makan enak harus kerja dulu gitu, nggak bisa enak-enakan, kurang lebih gitulah. Nah, dari beragam literatur psikologi, sosiologi ini yang saya temukan ya. Yang pertama, kenapa bisa begitu? Pertama, paparan terhadap berbagai budaya. Jadi cara berpikirnya dia fleksibel. Karena budaya yang dia bawa akhirnya agak berbenturan dengan budaya barunya ya. Terus ya mau nggak mau dia harus melunakkan diri lah. Jadi fleksibel, nggak kaku-kaku amat. Dan itu bisa berdampak pada kreativitasnya. Karena kreativitas itu kan kognitif ya, proses berpikir. Nah kalau ada suatu hal yang baru atau ada yang harus di-adjust, ya akhirnya bisa jadi kreatif gitu. Nggak kaku-kaku amat. Gitu. Nah yang kedua, adaptasi. Para perantau tuh pasti harus beradaptasi ya, dari sosial, ekonomi, budaya, cara ngomong, cara permisi misalnya, itu kan beda-beda tiap budaya. Nah dia harus beradaptasi dengan itu. Dan ini menurut studinya memang bisa memicu hal-hal baru gitu, atau pemikiran-pemikiran baru, ya jelas hasilnya jadi lebih kreatif. Yang saya baca juga kayak budaya sama adaptasi, kalau seseorang belajar bahasa yang baru gitu ya, itu bisa meningkatkan kreativitas. Karena bahasa itu kan kognitif ya. Kognitifnya mungkin makin baik, terus perpaduan dua budaya akhirnya bisa membuat orang kreativitasnya jadi meningkat. Terus yang ketiga ini, tekanan bertahan hidup lebih besar. Ya misalnya dari kampung datang ke tempat baru, apa-apa nggak tahu, apa-apa baru mau mulai gitu ya, itu kan tekanannya besar banget. Dan rasa nggak nyaman tuh memang bisa menjadi trigger banget gitu buat seorang berpikir jadi lebih out of the box, lebih berpikir keras dari biasanya. Nah, ujung-ujungnya bisa menimbulkan peningkatan kreativitas. Nah, selanjutnya ini, dipaksa mengkombinasikan persepsi dan perspektif. Jadi kalau kita di persimpangan dua dunia yang berbeda tuh kita bisa ngambil dari sini dan dari sini gitu. Kalau kita cuma punya yang ini, bisa jadi nggak kepikir gitu. Jadi kalau tambah perspektif baru, persepsi baru gitu ya, jadi dua-duanya bisa saling diambil dan dikombinasikan. Dan ujungnya bisa membuat seseorang menjadi kreatif. Terus yang kelima gini, dorongan untuk membuktikan diri. Baik itu kampung halaman ataupun pada lingkungan barunya. Jadi ada sejumlah orang yang memang suka under pressure gitu. Jadi dibilang, gue akan merantau dan akan sukses di situ gitu. Kampungnya udah bilang gitu ya. Itu udah keinginan untuk membuktikan diri ya. Terus di tempat dia sampai juga dia harus membuktikan itu pada lingkungannya. Bahwa gue perantauan harus sukses. Gue pulang malu nih kalau nggak berhasil. Nah gitu-gitu tuh bisa membuat seorang juga bisa jadi terdesak gitu ya. Dan memaksa dia menjadi berpikir lebih keras, lebih fleksibel, dan lain-lainnya lah. Dan ujung-ujungnya meningkatkan kreativitas, ya kan? Mau pulang malu gara-gara nggak sukses gitu. Kan pengennya harapan dia bawa kabar baik dong ke kampungnya. Ya misalnya, "Mak, aku berhasil nih di Jakarta udah sukses. Jadi koruptor." Ya enggak lah. Ya nggak jadi koruptor lah. Kalau itu kan durhaka namanya. Jadi ya kesimpulannya ini ya. Kreativitas nggak secara eksklusif milik perantau. Penduduk asli juga bisa dapat pengembangan kreativitas jika mereka terpapar pada lingkungan yang mendorong inovasi dan pemikiran lintas batas. Jadinya memang tanpa harus perantau pun, kalau kita bisa menimbulkan rasa tidak aman, ya tidak nyaman secara artifisial atau yang begini-begini nih, belajar budaya baru, belajar bahasa baru tadi yang sudah gue bilang ya. Nah itu bisa sebetulnya nggak kalah kreativitasnya sama perantau. Cuman kalau gue boleh garis bawahin sih biasanya rasa aman dan nggak nyamannya itu sih. Karena biasanya penduduk lokal itu udah enak gitu, udah nyaman. Udah ngapain sih, udah punya ini, apa-apa ada gampang gitu ya. Nggak ada pressure gitu yang bikin dia untuk menjadi lebih kreatif. Dan itu bedanya sebetulnya sama pendatang. Jadi kalau kita bisa mendapatkan ini semua dalam kondisi penduduk lokal gitu kondisinya ya, ya kita bisa juga menjadi kreatif. Jadi kreativitas tidak selalu milik seorang perantau atau pendatang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.